Klub Celtic kembali menarik perhatian publik pecinta sepak bola, khususnya para penikmat sepak bola dari Asia Timur. Pasalnya di bursa transfer musim dingin kemarin, klub bersejarah Liga Skotlandia itu kembali menggait pemain asal Jepang. Tak tanggung-tanggung, Celtic memboyong 3 pemain sekaligus dari kompetisi kasta tertinggi Liga Jepang. 3 pemain tersebut adalah Ryo Hatate dan Yosuke Ideguchi yang sama-sama berposisi sebagai pemain tengah. Lalu ada Daizen Maeda yang berposisi sebagai pemain sayap. Sebelumnya Celtic juga sudah mendatangkan 1 pemain asal Jepang bernama Kyogo Furuhashi dari Vissel Kobe pada Juli 2021. Jadi, pada musim 2021-2022 kali ini, Celtic telah diperkuat oleh 4 pemain nasional Jepang. Hal itu melengkapi daftar pemain Jepang yang bermain untuk Celtic. Jauh sebelum 4 nama tersebut muncul di Liga Skotlandia, nuansa negeri Sakura di Celtic sudah terasa kala raksasa Skotlandia itu mendatangkan Shunsuke Nakamura pada tahun 2005 silam. Dengan ketajaman kaki kirinya, Nakamura dapat memberikan warna yang berbeda di skuad Celtic kala itu. Langkah Celtic untuk mendatangkan 4 pemain Jepang sekaligus menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan. Sebenarnya, mengapa Celtic mendatangkan pemain-pemain Jepang? Apa tidak tertarik gitu buat mendatangkan pemain Indonesia? Nuansa Jepang yang cukup kental di skuad Celtic musim ini diawali dari langkah Celtic untuk mencari sosok pelatih anyar pengganti Neil Lennon yang kontraknya habis pada Februari 2021. Akhirnya, pada pertengahan tahun 2021, manajemen Celtic menjatuhkan pilihan pada sosok Angelos Postecoglou, yang mana adalah mantan pelatih Yokohama F. Marinos. Ange Postecoglou menjadi nama yang cukup asing di kancah persepak bolaan Eropa. Lantaran sebelumnya memutuskan untuk melatih Celtic, pria berusia 56 tahun tersebut memulai karir kepelatihan bersama South Melbourne. Kemudian dirinya ditunjuk sebagai pelatih tim muda Australia pada 2000 hingga 2007 dalam kelompok umur U17 hingga U20. Ia juga sempat menangani beberapa klub Liga Australia seperti Brisbane Roar dan Melbourne City. Catatan yang apik bersama klub mengantarkan Ange untuk menukangi timnas senior Australia. Pria kelahiran Athena, Yunani itu berpisah dengan negaranya setelah berhasil membawa mereka lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2018 di Rusia. Dalam upaya perpanjangan kontrak, Federasi Sepak Bola Australia dan Angelos Postecoglou tak menemui titik temu. Akhirnya di tahun yang sama, Ange mencoba peruntungan di negara Sakura bersama Yokohama F. Marinos. Kisah Ange Postecoglou bersama Yokohama F. Marinos sangatlah manis. Ange hampir memenangkan setiap laga yang ia pimpin. Puncaknya pada tahun kedua Ange di Jepang. Kala itu Yokohama meraih titel J-League musim 2019-2020. Prestasi tersebut sekaligus memutus puasa gelar Yokohama F. Marinos selama 15 tahun lamanya. 3 tahun Postecoglou di Jepang adalah bukti bahwa ia seorang praktisi yang kuat dari sepak bola berbasis kerja sama tim. Dia percaya pada sepak bola yang menghibur daripada hanya berfokus pada hasil. Performa Yokohama F. Marinos di musim tersebut adalah bukti ideologi sang manajer. 3 tahun itu pula jadi alasan yang cukup bagi Postecoglou untuk menyimpulkan bahwa kualitas pemain Jepang tak kalah dengan pemain-pemain Eropa. Mereka layak untuk bersaing di level kompetisi yang lebih tinggi. Dengan pengalaman 3 tahun melatih di Liga Jepang, Ange Postecoglou tahu betul betapa bagusnya kualitas pemain-pemain Jepang. Pemain Jepang pertama yang didatangkan oleh Postecoglou ke Celtic adalah Kyogo Furuhashi. Pemain itu didatangkan hanya seharga 4,6 juta pound sterling. Itu adalah angka yang cukup kecil bagi klub-klub Britania Raya seperti Celtic.
Terlebih dengan harga yang segitu, Furuhashi menampilkan permainan yang apik. Ia tak canggung meski baru merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Sejauh ini Furuhashi sudah mengemas 16 gol dan 5 assist dalam 26 pertandingan di semua kompetisi. Nah, saat mereka berada di situasi yang memaksa membuntuti sang rival Rangers selama setengah musim penuh, momen bursa transfer musim dingin kemarin dimanfaatkan dengan baik oleh manajemen Celtic. Mereka ingin merebut kembali posisi pertama Liga Skotlandia dari Rangers. Disinilah kejelian Celtic. Manajemen klub ingin melakukan peningkatan pada skuad, namun dengan ongkos yang seminimal mungkin. Pemain Jepanglah solusinya. Akhirnya manajemen bersinergi dengan sang pelatih yang tentu cukup berpengalaman di sepak bola Asia. Celtic berusaha mendatangkan pemain-pemain terbaik yang ada di Jepang untuk memperkuat Celtic. Dan Yosuke Ideguchi pun didatangkan dari Gamba Osaka dengan biaya 13 miliar rupiah. Lalu, Ryo Hatate direkrut dari Kawasaki Frontale dengan biaya sekitar 26 miliar rupiah. Sementara Daizen Maeda dengan status pinjaman dari Yokohama F. Marinos dan akan menjadi permanen di musim panas nanti. Harapannya dengan kembali mendatangkan 3 pemain asal Jepang, mereka dapat memberikan kontribusi positif seperti Furuhashi. Siapa coba yang tidak tergoda dengan rataan harga yang tak lebih dari 30 miliar rupiah? Pemain Jepang dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Terbukti, kini Celtic kembali memimpin klasemen Liga Skotlandia. Tak bisa dipungkiri, Liga Jepang memang menjadi salah satu liga terbaik yang ada di Asia. Tak ayal, pemain-pemain sekelas Iniesta, Lukas Podolski, hingga David Villa memilih Liga Jepang untuk memilih masa-masa akhir karir sepak bola mereka. Langkah Celtic dalam mendatangkan 4 pemain nasional Jepang bukanlah hanya sekedar investasi bodong, melainkan investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi klub, Liga Skotlandia dan Jepang itu sendiri. Bagaimana tidak, dengan mendatangkan lebih banyak pemain Jepang, akan ada peningkatan minat yang cukup besar terhadap klub Glasgow di Jepang. Pasar sepak bola Skotlandia akan semakin luas, mencakup negara-negara Asia terutama Jepang itu sendiri. Efek domino pun akan terjadi. Apabila fans Celtic di Asia Timur bertambah, maka otomatis harga hak siar untuk sepak bola Skotlandia akan jauh lebih meningkat. Hal ini juga akan menguntungkan pihak Celtic. Mereka akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari pasar sepak bola yang lebih besar. Sekelas pemain Jepang saja masih mau dijadikan media promosi oleh klub Eropa seperti Celtic. Hal semacam ini akan menjadi simbiosis mutualisme antara Jepang dan Celtic. Pemain Jepang akan mendapat porsi latihan sesuai kurikulum sepak bola Eropa. Terlebih apabila pemain Jepang dapat membuktikan diri di Liga Skotlandia, tak menutup kemungkinan mereka akan dilirik oleh klub-klub top Eropa yang tak mau mengambil resiko dengan bertaruh pada pemain Asia yang belum matang.